Halo teman-teman, kita menjawab lagi nih pertanyaan yang belum terjawab di YouTube ya, atau komentar netizen. Jadi negara demokrasi kita bebas berkomentar ya, silakan berkomentar dan gue akan berusaha menjawab yang semampu gue. Oke teman-teman, ini kita mulai. Ini adalah video tutorial part 1 dari SPT tahunan orang pribadi ya. Terima kasih kok sama-sama. Selamat siang Pak Wan, izin tanya bagaimana cara kertas kerja SPT OP Cortex. Teman-teman tinggal masuk ke gratis.sptorangpribadi.com. Nah, tetapi ingat jangan langsung diedit, tetapi perlu klik menu file, kemudian create a copy ya, supaya file itu menjadi ganda, duplicate ke G Drive Anda sendiri. Nah, di file baru itulah Anda bisa mengedit. Oke, teman-teman ya. Thank you, Pak Marwan. Bapak Antoni, mau bayar saja mumet. Belum lagi mumet mikir kerjanya. Ya, betul. Memang pajak kita ya, serumit itulah. Bapak Korea Namaidawati. Pak, untuk sepeda motor, apabila nama satu nama suami dan satu nama istri, itu kepemilikan diisi atas nama sendiri atau atas nama pihak lain. Yang atas nama istri ditulis atas nama pihak lain dan dikasih nicknya istri. Gitu ya. Tapi kan pihak lain bukan berarti masalah, kan tidak masalah. Di menit keberapa itu ada jual kripto, saham, rumah. Kalau kita jual rugi, apakah harus bayar pajak juga? Jawabannya tidak ya. Tidak perlu bayar pajak apabila rugi. Tetapi perlu dihitung juga karena kerugian akan berpengaruh kepada penurunan harta atau kewajaran harta. Oke, begitu. Pak Awan, untuk bagian kewajaran SPT harus positif, kenapa ya? Bagaimana jika misal sedangkan tidak ada pemasukan dan makan tabungan? Eh, positif, positif artinya potensi kenaikan harta itu lebih tinggi, ya, lebih tinggi daripada real kenaikan harta, gitu. Jadi harus positif, gitu. Kalau negatif, kalau negatif artinya kenaikan, berarti kan potensi kenaikan harta lebih rendah daripada real kenaikan harta. Berarti kan ada penghasilan yang belum dilapor. Kemudian misalnya tidak ada pemasukan dan makan tabungan, tidak ada pemasukan dan makan tabungan, tidak masalah. Ini tetap akan menghasilkan SPT yang positif, menghasilkan kewajaran yang positif. Dicoba aja Pak, biar paham maksudnya ya. Thank you Pak. Ko Awan mau tanya, jika suami istri sudah bercerai, aset berupa rumah diberikan kepada mantan istri. Bagaimana pelaporan harta di Koltes atas rumah tersebut? Bolehkah langsung dihapus? Jawabannya boleh. Boleh, langsung hapus saja. Bagaimana cara memberikan keterangan untuk aset rumah yang diserahkan ke mantan istri? Tidak ada. Tidak ada tempat untuk memberi keterangan di Cortex, tetapi ada tempat di kertas kerja saya ya, di bagian pengurang harta bersih di lampiran 7 kalau nggak salah ya. Lampiran 7B ya, kalau nggak salah ya. Oke, gitu ya. Jadi di konteks memang jebakan Batman itu nggak ada kolomnya, tapi di tempat saya ada supaya kita bisa menghitung kewajarannya. Bapak Kate Queen, kok kalau uang tunai dan persediaan waktu PPS sudah habis atau tercampur dengan yang sekarang tuh pelaporannya gimana? SPT 2025 untuk lapor harta kondisi tanggal 31 Desember 2025. Oke, lupakan mengenai PPS. Jadi nggak usah pusing PPS dulu lapor apa, barangnya masih ada nggak ada, nggak usah pusing. Yang kita laporkan adalah kondisi tanggal 31 Desember 2025, Anda punya barang apa. Itu dia yang dilaporkan. Bapak Sapu Sinta, Ibu ya. Kalau ada potongan PPh 123, masuknya kemana? Potongan PPh 23. Bukti potong PPh 23 atau 21 atau 22 itu otomatis muncul di Cortex di bagian daftar bukti potong, ya, lampiran
lampiran daftar bukti potong. Oke, kalau tidak muncul, kita boleh menambah sendiri. Kemudian yang ketiga, ingat penghasilannya. Penghasilannya juga perlu diinput ya, di bagian penghasilan neto dalam negeri lainnya. Atau ke NPPN pekerja bebas kalau memang itu pekerja bebas. Oke, lanjut. Bapak Agus Mah, jika ada kelebihan bayar PPh final 0,5%, gimana perlakuannya karena ada pengurangan 500 juta? Gampang ya. Omset Januari, contoh angka 160 juta gitu kan. Seharusnya masih nol pajaknya, kemudian ditambah 500 juta. Sehingga omset Januari yang ditulis di SPT Cortex adalah 660 juta. Gitu. Sehingga pembayaran pajak di Januari menjadi betul. Gitu aja, nggak ada masalah ya. Pak Hobimu, link spreadsheet di mana ya cara ikut mini course? Link spreadsheet ya, gratis.sptorangpribadi.com, kemudian mini course tinggal masuk ke sptorangpribadi.com. Thank you, Pak. Bapak Agus, hampir semua sistem di Konoha selalu dibuat sulit. Udah bayar pajak, udah terkonek IKTP, masih harus lapor isi KTP. Negeri kapan bisa maju ya? Pak mau tanya, saya error di awal, baru pilih pekerjaan itu udah error gimana ya? Refresh, Pak. Refresh. Refresh. Eh, Kayaknya Cortex-nya yang error. Oke, Bapak Teguh Purwadi. Info cara dapat kertas kerjanya, gratis.sptorangpribadi.com. Oke, ribet anjir, ya memang seribet itu ya. Bapak Atep, terima kasih tutor dan bantuannya, semoga jadi pahala dan kebaikan. Oh ya, kalau pekerja dan usaha buat isi korteksnya bagaimana ya? Di bagian awal di induk, centang pekerjaan dan juga eh, usaha ya, tidak usah centang pekerjaan bebas. Udah gitu doang, gampang. Bapak Heni Dewi Gustina. Kok, Ibu, kalau status apartemennya masih kalau status apartemennya masih PPJB, bagaimana? Apakah kolom nomor sertifikat ditulis nomor PPJB? Jawabannya betul. Tulis nomor PPJB boleh. Kemudian, by the way, apresiasi banget ke Awan yang selalu mengedukasi, sudah banyak membantu banget. Makasih, sama-sama. Ya, boleh. Boleh nggak Bang mendapatkan file aplikasi Excel-nya biar saya lebih mantap dalam melaporkan? Bisa, ini tuh gratis. Gratis.sptorangpribadi.com. Teman-teman gratis ya, tinggal diambil aja, tetapi jangan langsung diedit. Anda harus gandakan atau duplikat file tersebut ke Google Drive Anda sendiri. Ke kantor pajak saya langsung. Oke, siap. Download kertas kerja gesernya di mana? Saya juga cari. Kok teman-teman pada bingung ya? Padahal ada di thumbnailnya YouTube gue. Gratis.sptorangpribadi.com. sptorangpribadi.com. Oke. Senang sekali bisa dapat tutorial dari Pak Wan pas sedang membutuhkan sekali. Makasih, sukses untuk Bapak sama-sama. Bagus informasinya dan terima kasih effort yang buat edukasi. Kalau Anda transaksi secara offline, menurut saya tidak perlu dilaporkan karena tidak ada jejaknya, tetapi uangnya juga kan masuk rekening bank. Google Sheet-nya linknya di mana ya? Ada gratis.sptorangpribadi.com. Teman-teman, di sini gratis ya, silakan. Kok kalau harta tahun sebelumnya, tahun perolehan diisi tetap 2025. Oke, khusus kode 1, yaitu bank, deposito, dan lain-lain, boleh update tahun jadi 2025. Untuk yang lain perlu disesuaikan. Contoh motor, mobil, rumah, eh, emas harus ikuti tahun pertama kali beli ya. Jadi jangan diupdate tiba-tiba berubah terus, jangan. Kok bagaimana mendapatkan kertas kerjanya?
Sebentar, saya dengar tadi gratis. Saya putar ulang dulu di sini. Oke. Gratis.spt.orangpribadi.com. Oh, ulang lagi ya. Gratis.spt.orangpribadi.com. Oke. Kok di Cortex saya masuk semua pendapatan istri. Bagaimana istri punya, padahal istri punya MPP sendiri dan kita pisah harta. Bagaimana cara menghilangkannya? Karena di bagian penghasilan tidak ada tombol hapus seperti bagian harta. Mohon advice-nya. Oke. Oke. Ini di bagian penghasilan apa nih? Pekerjaan A1 seharusnya penghasilan bisa kok diedit atau dihapus. Oke. Bukti potong A1 juga bisa diedit atau bisa dihapus ya, dihapus. Oke. Eh, Gunakan formulir lampiran 4B ya untuk suami istri pisah harta. Coba di sana ya. Oke, bukan dihapus tapi MPP digabung. Istri masih tetap aja juga konteks istri masih ada tidak digabung. Oke. Bagaimana cara menghapus beberapa istri pencatatan double di konteks saya? Oke. Coba ya ke lampiran 4B, Pak. Perhitungan PHMT. Makasih Pak Awan, baik hati. Semoga rezeki selalu berlimpah. Terima kasih, Bu. Trims Deko, makasih. Malam Pak Awan, Pak Eko ya. Saya mau tanya lampiran 7 internal. L2A nomor 5, Pak. Yang net penambah harta bersih dari final yang lainnya, kok tempat saya bisa muncul angka negatif. Setelah saya lihat, kok rumus jumlah L2A dikurangi omset bruto di lampiran bagian net profit UMKM. Apakah rumus tempat saya tergeser ya Pak? Mohon tunjuknya. Oke, saya ulang ya. Lampiran 7, L2A nomor 5. Coba kita lihat di sini. Lampiran 7, L2A nomor 5. L2A nomor 5 yang ini. Net penambah harta bersih dari final yang lainnya. DPP-nya adalah ini, PPh-nya adalah ini, penambah harta bersih, betul harusnya Pak ya? Oke. Pajak UMKM, penambah harta bersih, omset bruto, DPP-nya adalah CY 586. CY 586, oh betul, dikurangi dengan CQ 914, dikurangi dengan CQ 914, dikurangi omset ini, oke, kurangi CQ 923, total jual, ya, dikurangi ini, betul ya, ini ada DPP, ini PPh, ini betul, ini harusnya betul ya, kurangi PPh, kenapa? Harusnya betul Pak, coba cek lagi Pak ya, coba Bapak dapetin lagi, coba dapatin lagi file yang terbaru, mungkin sudah ada update. Mungkin dulunya salah. Mohon maaf ya Pak ya, mohon maaf. Mohon maaf. Coba cek lagi ya Pak ya. Kayaknya sih sudah betul sih. Oke, thank you Pak Eko.
Bapak Sabri, penghasilan bruto masa Desember untuk bekerja bebas yang dilaporkan masa Januari 2026, kenapa tidak masuk ya? Sedangkan PPh yang dipotong itu masuk. Apakah perhitungan kota menggunakan cash basis? Penghasilan bruto. Oke, penghasilan bruto perlu diinput manual, Pak. Oke, ya, PPh dipotong bisa otomatis, tapi penghasilannya perlu manual. Oke, coba dicek Pak ya. DJP cash basis, betul juga sih, cash basis, tapi harusnya nggak pengaruh. Oke, Pak Sabri, thank you. Bapak Anjalolong, video kedua kita kok belum ada? Sudah ada ya, sudah ada sekarang. Coba Pak dicek video part 2 ya. Pak Awan mau tanya, kalau pembetulan SPT 2024 apakah menggunakan Cortex atau DJP? Jawabannya DJP ya, DJP online. Online untuk 2024 dan sebelumnya. Thank you Pak. Thank you Ibu Nunung menggunakan DJP, makasih bantuannya. Bapak Sugiharto, masalahnya posting di Cortex-nya gagal terus, error terus, kenapa ya? Sama kan, saya juga gagal terus. Coba lagi, coba lagi ya. Coba lagi dengan sabar. Memang begitu, nggak ada pilihan, mau gimana? Kok Awan di Cortex daftar harta uang tunai kok tetap disuruh masukin nomor akun dan bank ya? Terus gimana kalau oke, nomor akun dan bank dikasih strip saja, ya. Terus gimana kalau real uang nggak di bank? Mohon petunjuk ya, dikasih strip aja coba, ya. Nomor akun isi 00, nama bank isi XXX. Setelah itu simpan, it works, saya sudah coba. Oke, thank you Pak Teddy, mantap. Terima kasih banyak. Oke, siap. Kita lanjut. Ini adalah part 2-nya ya. Ini part 2 teman-teman. eh untuk isi ke korteksnya ya. Itu semua harta harus diisi 2025 kah? Kalau misal tabungan deposito bukan tahun dibuka ya. Seharusnya tahun dibuka. Itu. Tapi karena tidak pengaruh apa-apa, makanya saya update ke 2025 khusus untuk kode 1 ya. Setara kas. Jadi kelompok satu semuanya saya bikin ke 2025 karena tidak pengaruh apa-apa. Bapak Hayeko, kalau UMKM di bawah 500 juta belum menikah, yang bagian 5C induk penghasilan tidak kena pajaknya isi apa ya? Bagian 5C induk penghasilan tidak kena pajak isi apa? Soalnya disuruh pilih ada K. Oke, belum menikah itu berarti TK0 ya. TK0 untuk belum menikah. Saya nggak paham jadi bingung pilih apa. Makasih saya sudah subscribe. Oke, thank you Pak. Isi TK0 ya kalau kalau belum menikah. Oke. Bapak Jonacel, selamat siang kok. Cara pembetulan SPT, ada asuransi unit link, sudah nonaktif dan obligasi sudah terjual namun lupa hapus untuk SPT 2024. Oke, lupakan 2024. Langsung update di SPT 2025 saja. Ya. Jadi itu nggak terlalu pengaruh lah, nilai juga nggak besar kan. Langsung ke 2025 saja. Makasih Pak Wan sama Sabah. Untuk kolom persediaan barang dagang, isinya gimana Pak? Biaya perolehannya? Betul, biaya perolehan. Perolehan. Harga beli. Ya, betul. Pak Awan, kapan bikin tutorial untuk SPT Badan? Segera ya, mudah-mudahan segera. Mudah-mudahan segera. Belum ready. Oke, thank you Pak. Mengapa tahun perolehan banyak 2025 kok kalau mulai tahun sebelumnya atau tahun sudah lama apa terus ditulis? Ya, seharusnya ditulis tahun yang benar ya. Saya eh, gunakan 2025 untuk setara kas karena tidak pengaruh gitu. Sedangkan motor, mobil, rumah itu harus gunakan tahun yang benar. Rumah, emas ya, harus gunakan tahun perolehan yang benar. Hari ini tanggal 22 Februari mau buat SPT periode 1 kok error ya nggak bisa lapor. Ya, kasihan ya. Cortex memang sering gitu ya. Saya loading terus padahal speed internetnya normal. Waduh. Tong sampah itu sebaiknya pilih uang tunai atau setelah kas. Nah, saya lebih suka
setara kas lainnya. Terdiri karena di situ bisa untuk uang tunai, kemudian laptop, kemudian HP, kemudian kursi, kemudian meja, dan lain-lain, gitu. Sedangkan uang tunai itu adalah uang tunai saja, gitu. Jadi saya lebih suka pakai setara kas lain. Oke. Oke, seperti itu teman-teman ya. Jadi silakan teman-teman berkomentar di video-video gua, akan gua jawab semampu saya. Oke, thank you semua teman-teman. Sampai jumpa, semoga terbantu.